Yang takana waktu awak beribadah diterima oleh Allah, siapa saja yang akan mendapatkan pahala. Yang langsung dipikiran tentu awak yang mengerajukan ibadah. Tapi kalau dikaji lebih jauh, banyak yang mendapat pahala dari ibadah yang awak lakukan. Mulai dari guru yang majan kawak baca ro sembayang, baca ro baudua, bacaan waktu rukuk, waktu sujud atau pakai sembayang. Guru itu mendapatkan pahala. Awak baudua tadi awak dapat pahala, sia yang majan awak baudua dulu mendapat pahala. Awak salat siana majan cara salat dulu tetap mendapatkan pahala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin kafa'ilih." Sia mentradisikan atau siana menunjukkan karajelo kepada seseorang, maka pahalanya sama jurang yang mengarajukan. Bara dapat dia wak pahala waktu baudua tadi, bara pahala waktu sembahyang sunat tadi, insyaallah guru wak nan maja dulu dapat pahala sebanyak. Makanya sangat mulialah karajo menjadi guru. Aku dalam hadis Rasulullah SAW yang cukup terkenal dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh menantu Rasulullah Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Seelok kamu orang yang beruntung di antara kamu orang yang amuh mempelajari Quran dan diajarnya ke orang lain. Karena Quran itulah bacaan yang pasti awak baca. Awak sembahyang awak baca Al-Fatihah, awak baca ayat-ayat pendek yang dapat pahala, awak baca dapat pahala. Guru MDA awak dulu namajan menghafal surat-surat pendek mendapat pahala. Dan barangkali awak sembahyang berrakaat dalam sehari semalam, bara dalam sebulan, bara dalam setahun, bara sampai meninggal puluhan tahun. Jadi guru ngaji itu walaupun honornya seketik, mungkin tak dulu orang cita-cita jadi guru TPA, guru MDA, jarang lo orang mungkin. Dan tak dulu orang tua orang majan seperti itu. Tapi kalau masalah pahala, nah susah lo mencari orang yang terlebih dari itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di samping guru awak, termasuk orang tua yang menyekolah awak ke MDA, menyuruh awak pergi mengaji, nyanyi, menyuruh awak sembahyang dulu, mendidik awak untuk datang kamu saji, tetap mendapatkan pahala. Bahkan lebih jauh dari itu, ulama-ulama dulu yang membuat rukun, yang membuat syarat salat, rukun salat, rukun wudu, tetap mendapatkan pahala. Mayoritas awak cara ibadah mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat pahala karena dia yang menentukan rukunnya, yang sah, yang batal. Guru Imam Syafi'i dapat pahala Muslim bin Khalid. Jadi ulama itu ada sanadnya sampai ke Nabi. Contoh masalah sembahyang, Imam Syafi'i beraja sembahyang ke Muslim bin Khalid. Muslim bin Khalid beraja cara sembahyang ke Ibnu Juraid. Ibnu Juraid beraja sembahyang ke Atta beraja sembahyang ke Ibnu Zubair. Ibnu Zubair beraja sembahyang ke Abu Bakar. Abu Bakar beraja cara sembahyang ke Rasulullah ke Jibril. Itu diantara silsilah ya, cara sembahyang Imam Syafi'i dalam riwayat. Jadi sia namun antasabui awak tadi tetap mendapatkan pahala dari ibadah Imam Syafi'i, dari ilmu yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Jamaah rahimakumullah. Jadi seperti itulah kehidupan yang awak inginkan. Awak hadir ke dunia dan sehendaknya ada pahala yang tahu mengalir kawan. Apalah hati kekuasaan, apalah hati kekayaan, kalau awak matinya habis, tidak ada pahala yang tahu bertambah kawan. Makanya dalam ceramah sabarunya
Ada ungkapan ulama yang awak sampaikan, kalau mati, matilah dari babuik dosa. Artinya kalau lah meninggal awak jangan sampai bertambah dosa awak. Tapi matilah awak, hendaknya amal ibadah itu ditaruh. Ada jasa yang awak tinggalkan, seperti yang awak contohkan tadi. Pasal ulama-ulama terdahulu itu banyak mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang awak lakukan kini. Baitunya orang-orang yang menanam saham dari amal ibadah. Jamaah rahimakumullah, baitulah awak membaca Al-Quran. Sudah awak baca Al-Quran, awak baca lo terjemahan. Kalau terjemahan yang ada di Indonesia kini, maksud Nusantara, biar di Malaysia, di Brunei, itu tidak lepas dari jasa terjemahan yang dibuat oleh Mahmud Yunus, ulama awak dari Sungayang Batu Sangka. Karena beliau orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Melayu lengkap 30 juz. Beliau yang mengarang tafsir lengkap 30 juz. Awak yang membaca dapat pahala. Beliau yang merintis pertama dan diperbaiki ulang, direvisi sampai Al-Quran yang model kini. Itu tidak dapat dari jasa Muhammad Yunus yang dapat pahala. Baitunya guru-guru yang mengajar beliau, orang-orang yang membantu beliau dalam menuntut ilmu. Pamonya kalau mengaji adat, tasawuf masalah peran mama, mungkinlah coba sampaikan di mimbar itu. Bah tradisi orang dulu dalam melahirkan ulama. Kalau Mahmud Yunus itu disampaikan biaya beliau berangkat pergi ke Mesir. Seluruh keperluan beliau diurus oleh mama beliau. Tak salah, Datuk Sinaro Sakti. Tentu Datuk Sinaro punya saham, tentunya dapat pahala. Begitu juga kini awak baca terjemahan Al-Quran, Mahmud Yunus dapat pahala. Orang yang membantunya waktu sekolah ke Arab dulu seperti datuknya, insya-Allah dapat pahala. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sanatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a." Siapa saja yang membiasakan karajo elok di dunia kau, kemudian karajo elok itu ditiru oleh orang lain, maka hanya dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang meniru tadi. Hampir sama juga hadis yang awak bacakan tadi. Jadi umpamanya ada pengajian di awal ini musajid awak tiap hari Sabtu. Siapa yang biasa dulu, siapa yang penyusul, siapa yang ada rapi. Tanya tu pengajian kau taruh nanti sampai akhir zaman. Ya insya-Allah nam punya ide pertama, nam usulan pertama, pengurus dan pertama, insya-Allah pahala taruh berjalan. Siapa yang satu mendukung orang itu, termasuk yang lain-lain. Kemudian perlunya awak singgol sakit. Ada kotak dakwah pelosok. Dan kalau berjalan mungkin sekitar 3 tahun, ya selama corona mungkin banyak berarti. Pahala awak bukan sekedar membantu itu saja. Alhamdulillah kini daerah lain lah ada yang membantu. Bahkan ada bas di salah satu kabupaten kota, dari dana bas mana dikirim ustaz ke pelosok untuk tinggal di situ. Ya insya-Allah awak nak punya ide pertama dulu di situ. Ya tetap mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Tradisi itulah ditiru oleh orang lain. Itulah keutamaan menyebarkan ilmu. Jamaah rahimakumullah. Dalam ungkapan lain ada istilah manusia terbagi dua. Yang pertama mafatihul lil khair, maghalikul lisyarr. Ada lo yang sebaliknya mafatihul lisyarr, maghalikul lil khair. Orang ko dalam hidupnya ada yang jadi pembuka atau anak kunci pintu-pintu kebaikan dan tukang tutup pintu-pintu keburukan. Itu yang banyak buat contohkan tadi, orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya ada orang yang mafatihul lisyarr, tukang buka pintu-pintu keburukan. Hanya memulai maksiat dan hanya menutup pintu-pintu kebaikan. Iko yang awak takutkan kalau tadi awak ceritakan orang-orang yang memulai kerajaan elok, pahalanya tarik menarik tak pernah
habis. Ya, walaupun mungkin tulangnya habis dalam kubur lah, jadi tanah itu tulangnya. Tapi pahala nggak dia tapi. Sebaliknya yang buruk wajahnya, orang-orang yang membiasakan keburukan, mau dituluh dosanya bertambah tadi. Kau yang sangat awak takutkan bana. Kau yang mau sampaikan tadi, kalau mati awak aja mati pintu-pintu dosa awak, jangan ada pintu dosa yang tertinggal setelah. Kalau dalam hadis yang terkenal contohnya adalah anak Nabi Adam. Wama illa lil awal tiflun minazam. Setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, ada orang bunuh orang kini. Nanda dosa putra Adam yang pertama Qabil, dosa lo sebanyak dosa itu. Karena yang pertama membunuh di muka bumi itu adalah anak Nabi Adam. Lah barang membunuh dari zaman Nabi Adam sampai kini. Tetap dapat dosa Qabil. Karena orang yang dia suruhkan. Jadi awak kalau kamajan orang karajo dulu dia pikir benar. Kalau bisa tu enggak dikarajuan. Contohnya mudah saya diajar orang tu cara berjudi. Dan awak ajar seorangnya awak ndak lo pandai benar berjudi, tapi tajan orang seketik berjudi. Kiranya anak dan seorang nan awak ajar tu bonehnya, suburnya. Jadi penjudi kelas kakapnya. Lebih lo judinya pada awak. Bara banyak yang menjudi dosa kawan. Kau ada lo muridnya kau. Dulu muridnya 10 orang diajar orang menjudi. Anak 10 apa punya murid lah, 10 orang masyarakat tu. Diajar lo kurang lebih 1000 murid judinya. Bara dosa kata tanggung dia awak nanti kata biku di akhirat. Di awal membuka pertama. Maka disiko awak perlu hati-hati banyak. Maksiat yang awak lakukan itu al-maksiat al-muhtahar. Maksiat itu biasanya diajaknya lo kawannya lain. Jadi maksiat yang awak lakukan itu risiko awak perlu banyak-banyak istighfar. Kadang yang awak ajar itu mungkin sambil bergurau, tapi di orang lain diseriusinya. Termasuk cara-cara menipu, cara-cara menyogok, terus awak dalam mangkane menimbang mau apa cara-caranya. Kalau yang mau ajar itu cara-cara yang salah, ditulu oleh orang lain, tanggunglah dosanya. Dan kau bama puihnya, coba kambang terus. Ya, seperti Qabil putra Adam, dia diajar membunuh pertama, membunuh seorang sampai di kiamat besok, bakal melarangnya. Makanya awak harus sangat berhati-hati dengan maksiat-maksiat yang awak lakukan, termasuk di dunia media sosial ini. Menulis status di Facebook kalau nang kumuh-kumuh tu karena apa dosa dak cik bara banyak orang terpengaruh tu dosa. Bisa sedunia orang mencari Facebook awak, layar awak buat mungkin foto-foto yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bara orang mencari itu. Makanya awak perlu hati-hati dari media sosial, jangan sampai dua hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Tak sengaja awak tatakan saja awak suka like. Kini berkembang maksiat tu. Jari awak tadi akan jadi saksi kan. Ya, yauma tashhadu alaihim arjul pada hari menjadi saksi kulit-kulit mereka. Tentu jari mengecek isu. Jari kau nak menakan bagikan, share, like. Akan jadi minta persaksian hubungan jari itu. Ya. Lima syahidtum alaina, di situ awak bertanya nanti ke batang tubuh awak. Mengalo satu jadi saksi. Menjawabnya antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in. Allah lah yang menjadikan segala sesuatu pandai bicara dan yang menjadikan kami bisa mengecek. Jamaah rahimakumullah. Makanya awak perlu berhati-hati dalam hidup. Hendaknya awak masuk kelompok yang pertama tadi. Tukang buka pintu-pintu kebaikan, menanam saham untuk kebaikan. Jangan sesekali awak membuka pintu untuk keburukan dan keburukan itu berkembang terus sehingga menjadi dosa abadi bertambah terus sampai hari kiamat nanti.